Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana gerombolan teroris atau para tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi bersama dengan kuasa hukumnya sepertinya semakin ketakutan dan menyerah, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Ternyata hari ini mereka mengunjungi Polda Metro Jaya dan mengajukan surat penghentian penyidikan. Loh. Jual mahal nggak mau minta maaf ke Pak Jokowi, jual mahal nggak mau restoratif justice. Tapi Pak Jokowi kan sudah menutup pintu maaf dan restoratif justice untuk tersangka klaster kedua dan tersangka klaster pertama. Mungkin makanya mereka menempuh jalur persuratan ke Polda Metro. Aduh, kasihan banget. Nah, selain itu teman-teman, saya punya tayangan di mana Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka berbicara mengenai RUU perampasan aset. Kira-kira isinya apa ya? Nanti kita simak di akhir video. Nah, karena sebelum itu saya punya informasi yang sangat penting bahwa hari ini teman-teman YouTuber Nusantara, diantaranya ada ketua umum, ketua harian, ada Bang Bil, ada Mas Agri, dan juga beserta lawyer-lawyer dan juga pendukung Pak Jokowi, hari ini juga ikut melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke Polda Metro Jaya mengenai ijazah S2 dan S3 Jepangnya beserta dugaan kesaksian palsu di berbagai persidangan. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita harus ingat, Gibran tidak diserang karena dia tidak penting. Dia diserang justru karena dianggap berpotensi. Dalam politik, figur yang tidak berbahaya biasanya diabaikan. Sementara figur yang diserang terus-menerus adalah figur yang dianggap punya masa depan. Dan karena itu layak terus-menerus diuji. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Ini adalah press conference kita yang penting karena kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Jadi baru saja rekan kami yang dipimpin oleh saudara Al-Katiri itu menyampaikan surat ke Irwasum, ya, di Mabes Polri sana, tapi press conference-nya tetap di sini. Dan ini suratnya sudah ada tanda terimanya, ya. Jadi suratnya sudah diterima dan nanti saya akan bacakan sekilas isi suratnya apa, dan nanti rekan Al-Katiri akan menyampaikan tambahan, kemudian rekan-rekan yang lainnya, ada juga Fadli Nasution, ada Ramdansa, ada Pak Joni Silalahi, dan ada dua prinsipal kita yang mungkin akan menambahkan hal-hal lain atau memperkuat ini. Ada Rismon Sianipar di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya Roy Suryo. Nah, ini ya, kenapa kami percepat? Karena kami mendapatkan ilham dari dua ahli kami kemarin. Dapat ilham. Profesor Din Samsudin dan Komjen Pol Purnawiran Ugroseno. Kayak Tifa ya kan? Ugroseno mengatakan bahwa dengan dicabutnya laporan polisi terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, seharusnya satu laporan yang bandel gitu gugur semuanya. Gugur. Karena ini dalam satu LP, satu nomor. Jadi kalau dicabut satu, cabut semua. Itu yang dikatakan Ugroseno. Aduh, bentar teman-teman, sebentar sebelum kita ke Mas Wapres Gibran yang berbicara tentang perampasan aset ya. Gimana menurut kalian tentang surat penghentian penyidikan yang diajukan oleh gerombolan teroris? Apakah itu membuktikan bahwa mereka ketakutan? Mereka tidak mau masuk bui? Mereka tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya selama ini, teman-teman. Padahal di awal-awal laporkan, gantung. Sekarang ngemis penghentian penyidikan. Kalau kata ini yang waras ya. Aduh. Kasihan banget lihat manusia-manusia ini ya. Hari ini kita bicara tentang sebuah fenomena yang menjadi hambatan terbesar dalam kemajuan pembangunan, yaitu korupsi. Wah, korupsi adalah kejahatan luar biasa
yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tapi juga menciptakan ketidakpastian iklim investasi, menurunkan kualitas layanan publik, dan lebih berat lagi, merugikan masyarakat secara luas. Keren ya Mas Wapres ya. Keren banget Kita loh. semua harus menyadari bahwa anggaran negara, anggaran daerah yang berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat Indonesia harus dipergunakan setiap rupiahnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Sepakat. data dari ICW, selama periode 2013 sampai 2022, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai 238 triliun rupiah. Wow. Dan berdasarkan kasus yang ditangani kejaksaan, potensi kerugian negara akibat korupsi di tahun 2024 mencapai 310 triliun rupiah. 310 Namun triliun. sayangnya hanya 1,6 triliun rupiah yang mampu dikembalikan ke kas negara. Artinya, pengembalian aset negara yang dikorupsi sangat sulit untuk dilakukan. Dan lebih dari 90% menguap begitu saja. Bahkan justru tetap bisa dinikmati oleh pelaku dan kerabat pelaku. Memang penyimpangan ini tidak hanya terjadi di 1, 2, atau segelintir negara saja, tapi hampir semua negara mengalaminya. Namun, respon dari masing-masing negara lah yang menjadi penentu keberhasilan pemberantasan korupsi. Apalagi di era seperti sekarang ini, di mana kejahatan semakin terorganisir, bersifat lintas batas, dan melibatkan teknologi terkini. Sehingga aset-aset hasil korupsi bisa digelapkan, bisa dilakukan pencucian yang mengakibatkan aset-aset tersebut sulit terlacak dan terdeteksi. Oleh sebab itu, Indonesia sangat perlu memperkuat sistem hukumnya agar mampu mengembalikan aset negara, membuat jera para pelaku, serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat korupsi. Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Kerugian negara yang dia timbulkan yang harus dikembalikan, makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Ini bukan sekedar pernyataan biasa, tapi kesungguhan Bapak Presiden untuk memerangi korupsi dengan instrumen hukum baru yang bisa membawa manfaat besar bagi bangsa. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Prinsipnya sederhana, selama suatu aset bisa dibuktikan berasal secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana seperti korupsi, narkotika, pertambangan liar, penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar, judol, ataupun TPPO, negara memiliki kewenangan untuk merampas aset tersebut untuk dikembalikan menjadi aset negara, menjadi hak rakyat yang digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Inilah esensi dari RUU perampasan aset yang saat ini menjadi sangat penting dan mendesak. RUU perampasan aset ini merupakan pelaksanaan dari United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 yang mengatur mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan, yang menjadi semakin relevan dan penting untuk pemulihan aset negara, apalagi ketika pelaku tindak pidana meninggal atau kabur ke luar negeri. Memang ada beberapa kekhawatiran seperti pelanggaran terhadap prinsip praduga tak bersalah, serta potensi penyalahgunaan wewenang. Kekhawatiran ini sangat bisa dipahami. Oleh sebab itu, pembahasan terkait RUU ini harus segera dilakukan secara serius, komprehensif, dan transparan, serta melibatkan semua pihak termasuk para praktisi dan profesional agar menghasilkan regulasi yang kuat dengan pengawasan yang ketat sehingga tajam kepada para pelaku namun tidak sewenang-wenang kepada yang bukan pelaku. Keren Beberapa sekali, negara Mas lain juga Wapres, ya telah kan? lebih dahulu menerapkan konsep perampasan aset untuk tindak kejahatan tertentu, seperti di Belanda, Kolombia, Singapura, bahkan di Italia. Villa-villa mewah milik mafia disita dan diubah menjadi sekolah,
serta pusat kegiatan sosial. Pengalaman negara lain tentu bisa kita jadikan masukan agar RUU perampasan aset bisa efektif mengembalikan aset negara dan tidak menjadi instrumen yang bisa disalahgunakan. Keren kali Mas Wapres Gibran. Kita harus dukung nih teman-teman. RUU perampasan aset harus segera disahkan biar koruptor-koruptor Oleh ini sebab jerah itu, teman-teman. mari bersama kita kawal proses ini agar apa yang menjadi kekayaan dan aset negara dapat kembali kepada negara dan sepenuhnya bisa digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan. Perang melawan korupsi harus tanpa kompromi. Dan Tanpa inilah saatnya kompromi. uang rakyat dapat kembali sepenuhnya untuk rakyat. Boleh ketemu nggak dengan PDIP? Sudah, dan sudah malah kan? Nggak apa-apa kan? Iya, iya. Boleh ketemu dengan Bu Mega nggak? Boleh? Maksudnya kurang berseberangan apa PDIP dan Bu Mega dengan Pak Jokowi? Dan ini punya kekuatan politik real loh. Dan nggak perlu dimaknai ini untuk berpisah dengan Pak Jokowi. Kan? Karena sebagai Presiden Indonesia, beliau bisa ketemu dengan siapa aja yang beliau mau. Kan? Iya, iya. Apalagi dengan orang-orang ini yang sebenarnya nggak punya kekuatan politik real. Dan nggak perlu dikhawatirkan juga kan. Said Didu kan nggak punya kekuatan politik real. Siapa lagi Said yang Didu datang? nggak punya Abraham apa-apa Samad, sih sebenarnya. Samad, Refli Harun. Saya nggak tahu siapa aja yang datang. Ya, Abraham ya. Refli Samad. kayaknya nggak ada ya. Nggak tahu. Nggak ada, Refli nggak ada. Datang. Yang kan ada Saganda yang udah ngaku-ngaku nih. Yang udah klaim keluar bahwa dia datang kan ada Said Didu, ada Saganda. Mantan Kabar Eskrim, Susno Duaji. Mantan Kabar Eskrim itu. Pak Susno. Susno Iya. Duaji. Kan sebenarnya Sama yang perempuan itu tuh. dengan segala macam hormat saya kepada mereka nggak punya kekuatan politik real. Tapi bahwa Pak Prabowo ingin mendengar opini mereka kan nggak apa-apa. Boleh banget. Dan Pak Prabowo ingin juga menyampaikan apa yang jadi pikiran dan concern Pak Prabowo kepada mereka kan juga nggak apa-apa. Maksud saya itu nggak ada urusannya dengan hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Karena saya ngelihat hubungannya baik-baik aja. Saya ketemu Pak Jokowi juga, Pak Jokowi ngerasa happy-happy aja dengan Pak Prabowo. Bahkan baik, bahkan Pak Jokowi bilang masih sangat kuat Pak Prabowo. Karena Pak Jokowi punya survei rutin kan, Pak Prabowo approval ratingnya masih Bagus. sangat tinggi dan masih Bagus sangat banget. kuat. Dan beliau happy dengan yang kayak gitu. Bagus banget. Ini hubungan Pak Prabowo Jokowi nggak bisa dipisah. Mau ngapain di sini, Bang? Ini di SPKT. Wih, apa ini? Mau ngapain, Bang? Kita mau melaporkan salah satu orang berinisial Mas Yahya. R. Rois. Ya. Amin Rois. Ya. Amin Rois ya kan. Rahman. Rijal. Ngapain mesti dilaporin orangnya? Gimana Pak? Kita berkumpul semua mau tahlilan. Oh, Tahlilan. Menyambut seseorang yang akan dibilang end of game. Oh. Ya. Dia kan selalu kan Mas Gibran dong. dia kan mengatakan end of game-nya tuh Mas Gibran. Oh. Ini tuh terbalik nih. Siapa ternyata? Ya RHS gitu. Itu yang akan jadi RHS. Rahasia end of maksudnya. game. Rahasia. Oh, RHS itu rahasia ya? Rahasia. Jadi teman-teman di sini kita ini kumpul semua. Ya. Di sini ada relawan Jokowi, Prabowo, Gibran. Anak sulung. Kemudian ada kemudian ada YouTuber Nusantara, ya kan? Iya, Kemudian gue. juga banyak yang lain di Iya. sini. Pada dasarnya kita di sini ingin membuat laporan kepolisian. Iya. Ya. Laporan Terhadap- kepolisian. terhadap seseorang ya yang inisialnya namanya RHS. Ya, RHS. Rahasia. Iya. RHS. Tapi gua Bang, kalau beliau udah ikutan, waduh, bagat geger nih Bang. Pokoknya kau RHS kau tunggu ya bagianmu, ada bagianmu. Kau tunggu aja bagianmu. Ada bagianmu ya. Kau kan ngaku-ngaku terus. Ya. Ngaku ahli, ngaku ini, ngaku itu ya. Kau tunggu bagianmu. Wih, Ahli-ahlian ya kan. Nah, kau yang ngomong ya end game lah, inilah itulah. Kita debat. Kalau ngajak baku hantam kita nggak mau. Bukan bagi kita. Waduh, gimana anak sulung Mulyono nih? Diajak tengkar, ajak baku pukul, kita gak mau ya. Iya sih. Jangan baku pukul, kecuali di atas ring gitu ya kan, resmi gitu boleh. tapi ogah. Yang penting begini juga teman-teman, selama ini ya dugaan-dugaan dan sebagainya itu pada dasarnya itu kita mempunyai bukti yang valid untuk itu. Oh, Ya. Karena kita punya bukti yang valid dan memang adalah biar bagaimanapun publik ini harus tercerahkan. Yes, Permasalahan-permasalahan ini harus terang benderang. Permasalahan ini harus terang benderang.
bahwasanya ada maling teriak maling. MTM. MTM. Maling teriak maling. Makanya biar semuanya equal ya. Dan selama ini kan mengatakan end of game. Kita katakan era has end of game. Dialah yang end of game. Nah, Bang siapa pelapornya bang? Nanti Bang, dari Bang Bil. Oh Bang Bil. Bang Bil. Bang Bil Osep. Bang Dari Bil ya. Nusantara. Bang Bil dari Abang Nusantara. sudah Saya ditunjuk sebagai kuasa pendamping. ditunjuk sebagai kuasa hukum sudah. Bayarannya mahal bang. Waduh. Waduh, bayarnya mahal. Gratis. Gua lagi mikir, oh Bang Bil kuat ya, bayar abang gitu tadi. Gratis ya kan. yang penting begini. Ini kan mau bulan puasa nih. Dibayarnya dengan pahala. Oh ya. Dibayarnya pakai takjil ya kan. Ada target setelah laporan hari ini, tahapan berikutnya biar ada ngeri-ngeri sedap. Ya, tahapan berikutnya itu pasti kita akan terus mengawal ini sampai mereka menjadi saksi terlapor, ya kan? Terus sampai tersangka kayak begitu. Wow. Dan ini akan menarik ya, akan terus berputar jalan terus ini. Karena kan hari ini juga di pihak sebelah kan mereka katanya ini meminta status tersangkanya dicabut gitu. Meminta status tersangka dicabut. Emang singkong dicabut-cabut. Cabut emang singkong apa bang cabut-cabut? Ada yang minta kasusnya dihentikan. Mantan 2 Kapolri itu loh. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, gimana nih gerombolan teroris tersangka klaster pertama, klaster kedua, beserta kuasa hukumnya, penasihat hukumnya. Ternyata kalau kita lihat gaya-gaya mereka ini mulai ketakutan dan juga sudah mulai menyerah. Dan ya quote on quote mulai ngemis ke Polda Metro, menyurat ke Polda Metro agar kasusnya SP3 atau dihentikan penyidikannya. Waduh, enak sekali ya. Di tengah-tengah isu Pak Jokowi menutup pintu maaf, menutup restoratif justice untuk para tersangka, ternyata mereka ambil jalur samping, teman-teman. Waduh. Tapi dipikirnya itu bisa ya, bisa mencabut status tersangka mereka, sama seperti kata Bung Lecumanan tadi. Emangnya singkong dicabut-cabut ya kan? Yang waras, that simple. Aduh, gengsi-gengsian ya kan. Saya pikir mereka ini mau tarung di pengadilan. Kemarin keras banget. Kita tunggu Jokowi di pengadilan. Saya sudah siapkan 1000 pertanyaan. Saya sudah siapkan pertanyaan. Saya akan cecar Jokowi ketika duduk di kursi pesakitan. Waduh, rupanya mereka yang menyerah. Aduh teman-teman, gimana ini? Gimana kawan-kawan ini? Saya jadi kasihan ngelihatnya loh. Saya jadi iba gitu. Enggak juga sih. Aduh, capek teman-teman ngeliat gelagat-gelagat orang ini ya kan. Di awal sok keras ya kan. Kayak kanebo kering ya kan. Pas kering, waktu awal-awal kering dia kan. Wah, keras mereka teman-teman. Kuat dia ini, bergabung gitu. Sekalinya ada yang restoratif justice, mulai tuh dibasahin. Mulai lembek. Sekarang melempem. Aduh, gimana menurut kalian nih? Coba kalian komen di bawah ya. Gimana menurut kalian tentang langkah hukum yang diambil oleh teroris ini? Saya tuh jadi curiga ya, apakah memang penelitian mereka ini tidak berdasar gitu ya kan? Apakah memang penelitian orang ini omon-omon gitu sehingga mereka minta kasus penyidikan dihentikan? Padahal ini teman-teman, satu lagi, polisi dalam hal ini Polda Metro sudah menggenjot berkas perkara teroris agar segera kembali dilimpahkan ke kejaksaan, dan akhirnya jadi P21 dilimpahkan ke pengadilan dan disidangkan. Ini sebentar lagi waktunya nih, sebentar lagi. Mungkin makanya mereka cepat-cepat masukin surat biar ya syukur-syukur nanti dikabulkan gitu ya kan. Waduh, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Waduh, penghentian penyidikan. Waduh, kasihan orang ini. Dan tadi kata Bung Ade Armando, Gibran diserang karena beliau sangat berpotensi. Dalam artian, bisa saja banyak yang ketakutan dengan Mas Wapres Gibran saat ini. Dengan kekuatan politik yang real dari Pak Jokowi juga tentunya, ya banyak yang merasa terancam dengan Gibran gitu. Bisa saja nanti kalau Prabowo Gibran ini misal berpasangan lagi, nah potensinya Gibran bisa menjadi presiden nantinya teman-teman. Nah, kenapa?
Ini analisis sederhana ya. Kenapa partai-partai ini tidak menginginkan Gibran? Dalam artian ya, kalau soal presiden kita tetap Prabowo. Tapi wapres tunggu dulu bos. Tunggu. Nah, saya curiga mereka ini sedang menyusun strategi agar tidak terjadi Prabowo Gibran 2 periode. Karena kalau iya itu terjadi, maka partai-partai ini tidak punya peluang untuk menjadi RI 1 nantinya di tahun 2034. Makanya mereka berusaha untuk mungkin saja menyingkirkan Gibran di tengah jalan. Bukan di tengah jalan, tapi di 2029 nanti teman-teman. Ini sedikit analisis sederhana. Dan gimana menurut kalian tentang Rismon dilaporkan oleh Bang Bill, ketua harian YouTuber Nusantara? Waduh. Menarik banget ya. Ini mengenai ijazah Rismon endgame. Waduh, kasihan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.